Saudara-saudari terdorong oleh ayat kitab suci yang berbunyi, tinggalkanlah segala milikmu, orang tuamu, saudaramu, harta bendamu, dan ikutlah aku. Orang menggunakannya mungkin juga terjadi, mungkin benar secara harafiah. Lalu pada abad kedua terutama, mulai dengan Santo Antoni Abbas, orang pergi ke padang gurun untuk bertapa, untuk membiara dengan hidup sederhana. Tapi lalu ada semacam tuduhan tidak persis, seolah-olah lalu orang Kristiani demi Injil, demi ajaran Kristus itu, lalu orang Kristiani diminta menjauhi dunia, diminta menolak kekayaan. Apalagi kalau ada praktek umpamakan pastor tidak menikah, seolah-olah meninggalkan, membenci yang bagus di dunia ini. Nah, jadi ada masa di mana seolah-olah ajaran Yesus, ajaran gereja tidak menghargai apa yang ada di dunia. Itu tidak benar, oleh karena kita juga dalam bacaan kitab Perjanjian Lama, kita mendengar dan menghayati bahwa dunia ini dengan segala kekayaannya adalah indah dan bagus. Jadi kalau begitu tidak mungkin dibenci atau melakukan suatu perkara karena benci kepada dunia ini. Ada kan umpamakan tuduhan bahwa ya orang menganggap umpamakan seksualitas itu buruk. Itu ada yang menganggap gitu. Baiklah, itu pernyataan untuk meneguhkan bahwa kalau saja Kristus mengajarkan pertama-tama seperti Santo Paulus ya, mengajar agar orang apa tadi, carilah saudara-saudara kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, hal-hal yang mulia, yang indah, yang prinsipil. Yang prinsipil itu umpamakan yang mendasar, apa ajaran Kristiani yang utama dan pertama, yang mendasar, cinta kasih gitu kan, itu harus apa. Tapi bagaimana penerapannya itu masih harus dipikirkan lebih lanjut dalam situasi-situasi tertentu yang sering tidak gampang. Nah ceritanya dalam Injil juga kan ada seorang pemuda, ceritanya ada seorang pemuda. Tidak diceritakan orang dari mana, dari Nazaret, dari Yerusalem, atau dia orang Sukajadi, nggak tahu gitu ya. Siapa tahu orang Sukajadi. Bertanya atau datang kepada Yesus minta pertikaian dengan saudara sulungnya perkara pembagian harta. Minta diselesaikan. Karena memang secara hukum si sulung itu biasa mendapat 2 lipat dari yang si bungsu. Kalau saja memang begitu mungkin diterima oleh si bungsu ya, terjadi si bungsu 1, yang sulung 2. Tapi kita tidak terjadi, tidak diceritakan bagaimana si bungsu mengapa protes atau curhat kepada Yesus. Tidak diceritakan mengapa. Nah udahlah ceritanya seperti itu. Dengan begini lalu mau dikatakan saja bahwa Yesus sehingga bertanya retoris, bertanya tanpa jawab, minta jawaban. Siapa yang mengangkat aku supaya urus berbagi warisan? Tentu saja itu mah mungkin urusan perdata, urusan notaris barangkali ya, hakim atau apa. Nah Yesus makanya dikatakan, kita katakan bahwa Yesus dan Injilnya dan ajaran gereja menyampaikan ajaran-ajaran yang mendasar saja. Yang mendasar itu cinta kasih, harus belajar berbagi, dan dalam ini
kesempatan pertikaian si bungsu dengan yang sulung itu dijadikan kesempatan oleh Yesus untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar agar orang tidak jatuh pada sikap tamak. Kata lain serakah. Itu aja sih. Kan beralih dari diskusi antara pemuda dengan Yesus. Yesus tidak mau bertindak sebagai notaris atau hakim apa gitu. Dia mengajarkan tentang perlunya orang Kristiani menjauhkan dari sikap tamak. Memang bisa terjadi kepada siapapun. Siapa tahu si bungsu juga tamak karena ya mungkin bisa saja terjadi karena diperlakukan tidak adil. Tapi bisa juga setelah diperlakukan adil tetap tamak juga bisa terjadi. Demikian juga bisa terjadi si sulung. Siapa saja bisa orang pengikut Kristus jatuh dalam sikap tamak ini. Yesus mengingatkan dengan bersungguh-sungguh agar orang jangan tamak. Itu mengapa? Sebabnya antara lain bisa disarikan dari Injil, umur manusia dan kebahagiaannya tak bergantung pada banyaknya harta. Betul? Memang dengan harta kita bisa sekolah, kalau sakit bisa berobat, tapi pada akhirnya kalau ketika penyakit ini berat dan orang sudah tua, harta tidak bisa menghidupkan orang. Pertanyaan atau kenyataan lain yang diambil dari bacaan yang pertama tentang kesia-siaan. Apa yang sia-sia? Mungkin atau saya berkira-kira gimana ya? Apa yang memprihatinkan kehidupan manusia umumnya adalah dan termasuk kegembiraan dan kekhawatirannya itu adalah perkara apa yang harus kumakan, kuminum. Karenanya orang bekerja keras mencarinya. Bahkan mencarinya dengan sungguh-sungguh sambil dengan segala cara ditempuh. Itu masalahnya. Sampai dengan mencari apa yang harus kuminum, kumakan ini sampai membuat dia khawatir, takut apa yang harus kumakan, kuminum. Dan kalaupun itu terjadi dan walaupun orang sudah mendapatkannya, menumpuk harta bendanya, tapi karena sikapnya yang terus merasa kurang, ya kan? Kita mendengar di antara para pejabat, aduh sudah jabatan tinggi, gajinya miliar, berapa miliar sebulan, tapi tetap saja korupsi triliunan, atau sampai kapan cukup? Resah terus dan disertai kekhawatiran, pasti pingin terus, tidak ada puasnya. Dan kalau sudah terkumpul lalu mati, harta menumpuk, ditinggalkan kan? Dalam satu arti memang sia-sia ya. Kita sudah kerja keras dengan mempertaruhkan nyawa sampai membuat khawatir, takut, sampai membuat cemas hidup seumur hidup. Bayangkan kalau terjadi setelah punya ditinggal mati. Sia-sia, betul? Sekali lagi kalau Injil mengajarkan ini, kita bukan mau mengatakan bahwa dunia dan harta benda itu jelek atau buruk. Lalu kalau begitu Yesus mengajar apa dengan apa yang dimaksud ketamakan itu? Supaya jangan salah paham atau berprasangka buruk terhadap ajaran Kristiani, gereja, ajaran gereja Katolik. Ketamakan di sini adalah apa? Kecintaan berlebih, tak terkendali
akan harta. Kecintaan berlebih tak terkendali akan harta. Dan itu digambarkan berakibat dua hal. Akibatnya orang mengejar harta hingga orang tidak ragu menipu, mencari melakukan cara apapun untuk mendapatkan harta itu. Berbohong, mencuri, sampai berani membunuh orang. Nah, jelas sekali ini untuk ajaran, untuk orang Kristiani inilah tindakan yang jauh dari kebaikan hati. Di mana kita diajar untuk itu. Jauh dari sifat dan perilaku atau dekat dengan perilaku paling jahat yang patut dijauhi. Gitu kan? Lebih jauh kalau kita membandingkan ajaran kan kita diminta untuk melaksanakan cinta kasih. Bahkan sampai mengorbankan diri. Nah itu tamak. Salah satu akibatnya. Yang lainnya apa? Menghargai tinggi dengan pikiran, perkataan, perbuatan, perilaku. Mempercayakan diri kepada kekayaan sebagai sarana meraih kesenangan kebahagiaan. Mempercayakan diri siang malam seumur hidup kepada mencari kesenangan dalam banyaknya harta kekayaan dan menyimpannya. Ia tidak mengandalkan, nah ini sebagai orang beriman, ia tidak mengandalkan kebahagiaan pada Allah. Itu. Bapak Ibu tadi dalam Mazmur telah memproklamasikan iman pernyataan dalam lagu Mazmur. Bagus ya. Tadi apa lagunya? Tuhan Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bukan hanya seumur hidup saya, tapi turun-temurun. Maukah betul Tuhan perlindungan kami? Terlihatlah dengan sikap tamak itu di situ bahwa kebajikan itu virtue, kebaikan tertinggi tidak ada pada orang itu. Ada kehausan untuk terus-menerus memperoleh banyak lagi harta lebih daripada yang dibutuhkan. Dan senang bahagia dalam menyimpannya. Akibatnya lebih lanjut adalah sikap tidak peduli pada kebutuhan orang lain. Jelas sekali ya. Kalau semuanya untukku. Orang sini menyebutnya bukan hanya mengambil tapi ngarawuku siku. Tidak peduli kepada orang lain, tidak memuliakan serta tidak kaya di hadapan Allah secara singkatnya. Akibatnya juga ia akan diliputi ketiadaan ketenangan hati yang kesentosaan yang sungguh. Akan diliputi kekhawatiran karena hartanya itu. Kalau begitu, sikap serakah atau tamak ini menempatkan orang kalau dalam tingkat yang begitu tinggi, menempatkan orang pada siap untuk memuja berhala. Itu memuja berhala dalam arti sesungguhnya. Ya, mari koreksi dan jangan takut kalau umat lain mengatakan tuh di gereja Katolik atau di mana ada patung memuja berhala. Memuja berhala bukan karena menempatkan patung. Oke. Jadi pemuda itu diingatkan agar tidak seperti orang bodoh dalam Injil, menimbun harta. Ia tidak sadar bahwa tiap saat kematian mengintip.
yang akan membuatnya kaget bila menjemput dan hartanya ditinggalkan untuk siapa? Dalam keadaan sungguh miskin di hadapan Allah. Hartanya meski berlimpah bukan gantungan hidupnya, karena ia tak mampu memperpanjang hidupnya dalam batas tertentu tentu. Kalau sakit. Saudara-saudari, mari kita mari kita sejak kecil, anak-anak, pemuda-pemudi, remaja juga belajar memberi, menjauhkan diri dari sikap tamak atau serakah ini, supaya kita sungguh jadi anak Allah, menyembah Tuhan saja, yang dikatakan dalam Mazmur tadi juga, Tuhan perlindunganku, kebahagiaanku, wadas hidupku. Saudara-saudari, mohon rahmat Tuhan agar kita mampu melaksanakannya. Amin.